Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas sebuah materi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer, yaitu tentang kita coba bahas ya tentang realitas yang ada 3 peluang guru honorer yang melamar formasi P3K di sekolah lain. Jadi intinya tetap fokus dan usahakan saja lolos passing grade ya. Oke, kita langsung lanjut saja teman-teman ya. Jadi yang pertama itu, peluang yang pertama adalah di sini dianggap seperti ini teman-teman ya, diperumpamakan atau dipermisalkan seperti ini. Sekolah sasaran itu memiliki formasi anggaplah 3 atau 2 ya. Jadi bisa saja 4 atau 3. Nah, di sini admin mempermisalkan sekolah sasaran memiliki formasi anggaplah 3 atau 2. Sedangkan jumlah guru honorernya 1. Kuncinya untuk mengunci slot 1 formasi atau 2 formasi. Nah, wajib lolos passing grade dan lebih mudah lagi jika memiliki afirmasi cerdik, usia atau THK 2. Jadi maksud dari materi ini yang pertama itu adalah anggaplah sebuah sekolah itu ada 3 formasinya atau 2, sedangkan jumlah guru honornya ternyata cuma 1. Jadi minimal ada 1 atau 2 slot formasi yang kosong ya. Nah, di sini slot yang kosong secara otomatis, secara logikanya itu bisa diisi oleh teman-teman guru honorer dari sekolah lain ya. Berapa yang bisa mengisinya? Ya, berapapun juga yang bisa mengisinya. Namun tentunya para teman-teman guru honorer pasti sudah istilahnya memprediksikan berapa jumlah yang sedang melamar di sana. Jadi tentunya tidak gegabah dalam melakukan proses pemilihan formasi di sekolah yang lain ya. Nah, jadi untuk 1 slot itu sudah dikunci oleh guru honor induk. Sedangkan anggaplah 1 atau 2 slot lagi itu bisa diperebutkan oleh teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya. Intinya, ketika teman-teman bisa lolos passing grade di sekolah lain, itu teman-teman tetap sangat berpeluang untuk lolos menjadi guru ASN P3K. Apalagi jika teman-teman anggaplah memiliki beberapa tambahan afirmasi, baik itu usia, THK 2 ataupun pemilik sertifikat pendidik. Nah, intinya di sini adalah lolos passing grade ya. Meskipun teman-teman mendaftar di sekolah lain, cukuplah teman-teman istilahnya mencari sekolah atau memilih formasi yang memang masih ada slotnya. Jadi tidak usah memikirkan berapa orang yang mendaftar di situ. Intinya teman-teman berusaha saja bagaimana caranya bisa lolos passing grade seperti itu ya. Karena jika teman-teman bisa lolos passing grade, tentunya peluang untuk lolos menjadi guru SMP 3K itu akan terbuka lebar. Beda lagi kalau teman-teman sudah tidak bisa lolos di passing grade ya. Bahkan di sekolah induk sendiri, jika teman-teman melamar di sekolah induk ternyata tidak lolos passing grade, itu sama saja dengan bohong teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke kasus yang kedua atau peluang yang kedua. Peluang yang kedua adalah skenario yang bisa terjadi apabila sekolah sasaran anggaplah memiliki formasi 4 guru kelas. Nah, di sini formasinya cukup besar ya. Jadi ada juga sekolah di tempat adminnya seperti itu. Formasinya itu ada 4 guru kelas ya, dan guru honornya juga ternyata 4 ya. Jadi kalau keempat-empatnya ini mengunci formasi, berarti tidak ada lagi dong slot dari sekolah lain untuk sekolah lain, untuk pelamar di sekolah lain. Ternyata tidak. Di sini ternyata di antara keempatnya ini ada yang tidak linear ijazahnya. Nah, misalkan ada yang berijazah berbahasa Inggris, ada ijazah bahasa Inggris atau ijazah yang lain yang tidak linear dengan formasi guru kelas. Anggaplah di sini yang tidak linear itu ada 2 orang teman-teman ya, ada 2 orang atau 1 orang. Jadi secara otomatis kedua orang ini atau 1 orang ini, satu guru ini harus melamar di sekolah lain. Jadi singkesa apa ya? Sisa istilahnya menyisakan ada slot ya, ada slot yang tersisa 2. Nah, anggaplah slotnya yang tersisa itu 2. Jadi slot yang 2 ini bisa dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah, berapa jumlahnya yang bisa melamar? Ya terserah, berapapun jumlahnya bisa melamar ke sana. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan slot formasi yang benar di sekolah lain, berarti anggaplah teman-teman itu sudah tidak usah lagi memikirkan berapa jumlah saingan. Tapi yang teman-teman pikirkan adalah bagaimana cara mencapai passing grade. Intinya adalah passing grade. Nah,
seberapa tinggi pun teman-teman berangan-angan, bahkan apabila tidak ada saingan sama sekali, ketika teman-teman perankingan tunggal dan ternyata teman-teman tidak memiliki pesaing dan ternyata gagal juga untuk lolos passing grade, itu sama saja bohong teman-teman ya. Jadi yang intinya di sini adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya nantinya teman-teman bisa lolos passing grade. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Skenario yang ketiga adalah seperti ini. Ini hampir sama dengan yang poin pertama tadi, adalah guru berafirmasi cerdik ya. Jadi ada guru yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik atau afirmasi usia atau kategori 2 ternyata tidak memiliki slot formasi di sekolahnya masing-masing. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah melamar ke sekolah yang memiliki formasi lowong. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya sekolah sasaran yang menyediakan formasi 3. Nah, jadi ada sekolah yang sudah dituju, yang sudah ditunjuk ya, menyediakan formasi 3, sedangkan guru honorernya hanya 2 atau 1. Anggaplah guru honorernya hanya 2, berarti menyisakan 1 slot. Nah, jadi secara otomatis guru berafirmasi cerdik ini itu bisa melamar di sini. Itu bisa melamar untuk memperebutkan 1 slot tersisa yang ada di sekolah yang menjadi sekolah sasaran seperti itu. Nah, bagaimana peluangnya? Peluangnya tetap ya, peluangnya tetap besar karena justru memiliki afirmasi sertifikat pendidik. Berarti sudah start 100% di awal ya. Nah, jadi itu yang admin bilang tadi, ketika teman-teman memiliki tambahan nilai atau afirmasi, itu teman-teman sangat berpeluang untuk lolos passing grade ya. Dimanapun sebenarnya teman-teman daftar, baik itu di sekolah induk ataupun di sekolah lain yang menyediakan formasi yang lowong yang sudah tidak bisa lagi diisi oleh guru honorer induknya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini admin membuatkan kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah melamar di sekolah sendiri atau sekolah lain tetap ada peluang ya. Jadi melamar di sekolah sendiri atau sekolah lain tetap ada peluang sepanjang bisa lolos passing grade ya. Peluangnya itu sepanjang bisa lolos passing grade. Dan memilih sekolah yang masih tersedia slot formasi yang tidak diisi oleh guru honorer induk. Intinya sekecil apapun tetap ada peluang, termasuk teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi. Seperti itu ya. Luar biasa. Kemudian di sini kita lanjut tentang tipsnya. Nah, kira-kira apa tipsnya? Nah, tips jitunya adalah bagi guru berserdik. Di sini teman-teman ya, tips bagi teman-teman guru yang memiliki sertifikat pendidik itu adalah teman-teman perkuat latihan soal dan materi kompetensi khusus di manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kenapa? Karena secara otomatis bagi teman-teman guru berserdik yang linear dengan formasinya itu berarti sudah mengunci poin penuh di kompetensi teknis, sehingga secara otomatis bagi teman-teman guru berserdik itu hanya fokus bagaimana lolos passing grade di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Sedangkan bagi guru yang afirmasi usia dan THK2 berarti ada masing-masing 15% dengan 10%, itu tetap fokus belajar di teknis teman-teman ya. Karena bagi usia itu hanya mendapatkan sekitar 15% afirmasi, berarti harus tetap mencapai beberapa soal lagi yang benar untuk bisa mencapai passing grade ya. Nah, jadi untuk afirmasi usia dan THK2 tetap belajar teknis, tetapi memang sudah memiliki tabungan nilai. Jadi sisa berupaya bagaimana lolos passing grade di kompetensi teknis dan tentunya manajerial serta ke sosial kultural dan wawancara. Seperti itu ya. Jadi bagi guru afirmasi usia 35 dan TK2 itu tetap fokus belajar di teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya. Nah, terkhusus untuk teman-teman guru non afirmasi itu jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Intinya saja bagi teman-teman guru non afirmasi itu tidak perlu terlalu banyak memikirkan sesuatu. Intinya adalah satu fokus saja teman-teman ya, satu fokus saja. Tujuannya adalah bagaimana caranya lolos passing grade. Nah, bagaimana caranya lolos passing grade? Mau bersaing dengan guru berafirmasi atau tidak? Bagi teman-teman guru non afirmasi itu fokus saja dulu bagaimana caranya lolos passing grade ya. Bagaimana caranya lolos passing grade. Intinya fokus belajar efektif dan tanamkan dalam diri agar minimal bisa mencapai passing grade. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasinya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.